A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebagian 7 menit lumayan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala zulumati wan nur wa afdala al-ilma 'ala al-jahli qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun wa faqaha man arada bihi khairan fi dinillahi ta'ala fa asbahu minal 'alamin al-muhtadin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati ayunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin al-kirami jami'ah, insyaallah muliakan Allah taala. Ahlan wa sahlan bikum jami'an, summa ahlan wa sahlan wa naskurukum jami'an ala hudurikum bihadil hajal majlis Sokol Mustafa dan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah taala. Ternyata pelaksanaan ini Allah izinkan dengan kenyamanan dan sepoi-sepoi angin malam. Mudah-mudahan tidak masuk angin pulang dari sini, insyaallah. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua DKM, ketua panitia, semua para asatidz dan jamaah sekalian yang hadir di sini, insyaallah rahmati Allah taala. Ini malam tanggal 2 tahun baru, sudah masuk malam kedua 1442, bukan 1422 ya. Terlalu jauh bedanya. Baik. Ini bulan Muharram. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran. Allah ciptakan di sisi Allah itu 12 bulan. 12 bulan Allah ciptakan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di saat Allah ciptakan bumi dan langit, Allah sudah tentukan 12 bulan. Kemudian kata Allah taala, zalika, yang demikian itu, zalika dinul qayyim, 12 bulan itu adalah yang paling sahih menurut Allah ta'ala. Minha, diantaranya arba'atun hurum, 4 bulan yang diharamkan. 4 bulan yang diharamkan. Pertama Muharram, kedua Rajab, ketiga Dzulqa'dah, keempat Dzulhijjah. 4 bulan ini yang dimuliakan Allah. Barang siapa, kata Allah, nih ujung ayat ini berikutnya nyebutin, fala tazlimu, maka janganlah berbuat zalim, fihinna, di antara bulan-bulan yang 4 Allah sebutkan tadi, anfusikum, berbuat zalim terhadap diri kalian. Kenapa Allah melarang? Karena di 4 bulan yang Allah muliakan, Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, maka Allah lipat gandakan dosanya bagaikan seseorang berbuat dosa di Masjidil Haram. Apakah boleh kita berbuat zalim di luar 4 bulan yang Allah muliakan? Tetap aja haram hukumnya. Cuma tidak sebesar yang Allah haramkan di bulan yang Allah muliakan. Di antaranya adalah bulan Muharram yang sudah kita masuki saat ini. Hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kezaliman itu ada 3. Pertama zalim kepada Allah, kedua zalim kepada sesama manusia, dan ketiga zalim terhadap diri sendiri. Barang siapa yang zalim kepada Allah 2 kali lipat dosanya, zalim terhadap manusia 2 kali lipat, persentasenya berat, sama dengan zalim kepada dirinya sendiri. Seperti apa zalim kepada Allah ta'ala? Orangnya sombong. Jika jalan kaki ke masjid pengen disebut orang yang rajin sholat. Orang ini zalim terhadap Allah.
karena bukan keikhlasan lahir dalam hatinya, tapi dia sendiri ingin terpuji di pandangan masyarakat, maka dia telah berbuat zalim di hadapan Allah dan berbuat zalim terhadap dirinya. Di bulan Muharram ini 2 kali lipat dosanya. Yang kedua, orang yang berbuat zalim terhadap sesamanya. Apa itu? Dusta, mencuri, mengambil hak orang lain, menjatuhkan kehormatannya, menggibahkan, kemudian mengadu domba. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dia termasuk mendapatkan dosa yang 2 kali lipat bila mana dia lakukan di bulan haram atau di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seseorang yang berbuat zalim terhadap dirinya, di mana dia selalu berbuat maksiat, judi, minum khamr, minum minuman keras, maka dia sesungguhnya berbuat zalim terhadap dirinya. Maka di bulan yang Allah muliakan ini dosanya 2 kali lipat lebih besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita mohon kepada Allah taala, bulan yang dimuliakan Allah taala ini akan menjadi bulan yang iman penuh dengan ketaatan, dalam keadaan Islam dan dapat taufik dari Allah taala. Oleh karena itu saudaraku, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat hilal datang, mulai masuk ke malam pertama, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ahillanu alaina bil yumni wal iman wal islam wassalamah wat taufiq. Rabbi wa rabbukallah, kata Nabi ketika melihat hilal, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah bulan yang penuh dengan keimanan, yang dalam keadaan Islam, yang dalam keadaan keamanan dan keselamatan, dan mendapatkan taufik dari Allah taala, karena sesungguhnya Tuhanmu dengan Tuhanku adalah Allah. Itu yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melihat hilal awal bulan. Bukan setiap tahun, tetapi Rasul melihat hilal setiap awal bulan. Dan boleh ya, kemarin itu ada doa menyambut tahun baru plus datangnya bulan awal bulan Muharram. Hadirin ya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tiada bukan ini kita ngumpul ini karena sudah kehendak Allah dalam situasi kondisi yang sebetulnya tidak memungkinkan untuk kita berdoa berjamaah. Dalam kondisi Covid ini memang sesuatu yang anugerah dari Allah taala, kita sambut dengan doa. Sebesar apapun musibah hanya Allah yang tahu. Sebesar apapun musibah yang datang kepada hambanya, kita hanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat seluruh penyakit, terutama di kita di Cikampek. Kenapa demikian? Sebetulnya ada sesuatu yang diambil hikmah dari setiap musibah yang terjadi. Diambil hikmah sesuatu yang Allah turunkan, ujian berat buat hambanya. Ketika itu Allah berfirman, kalau Allah Ta'ala lil malaikah, Allah berfirman kepada malaikat, kata Allah Ta'ala, ya taliku ila ibadi, wahai malaikat, timpakan kepada hambaku, pasubu alaihil bala'a sobban, timpakan ujian bertubi-tubi, bahkan timpakan ujian yang paling berat terhadap hambaku, kata Allah. Kepada siapa? Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menurunkan satu ujian yang berat. Di barangkali ini Covid ini paling berat nih, ya, paling berat. Kenapa? Tidak ada tahu, kita tidak pernah tahu kapan nih berhentinya. Tidak ada kejelasan sampai kapan kita begini. Inilah ujian dari Allah. Allah sengaja timpakan kepada umatnya, kepada hambanya. Tujuannya apa? Pak ini uhibu, kata Allah, an asma'a sautahu, aku ingin mendengarkan jeritan hambaku ketika aku uji, ketika aku coba, apakah mereka menjerit kepadaku atau dia menjerit kepada selain aku. Ternyata ketika Muharraman ini kita ngumpul, kita bersolawat
kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil kita memohon kehadirat Allah Ta'ala, mengangkat doa berjamaah. Allah mendengarkan suara kita malam ini. Allah mendengarkan dan ujungnya kita mohon supaya Allah mengabulkan apa yang kita mohon malam ini. Kenapa? Aku, kata Allah, ingin mendengarkan jeritan hambaku ketika hambaku ditimpa musibah bertubi-tubi. Jika dia munajat kepadaku, kata Allah, maka akulah yang mengabulkan doanya. Subhanallah. Hadirin ya rahmati Allah Ta'ala, bersyukur sekali malam ini kita sama-sama berkumpul di majelis insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Dari awal sampai akhir kita panjatkan doa, semoga terutama ini musibah yang paling besar skala internasional COVID-19, semoga Allah percepat diangkat dari bumi, terutama bumi kita negeri Indonesia, sehingga kita makmur kembali. Allah berikan keberkahan buat kita dan kita kembali normal seperti biasa insya Allah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah ada kehadiran tumpeng maka ini tandanya saya harus percepat untuk menutup tausiah. Baik, hatur nuhun Kang Ustaz. Ya punten panitia abdi teh dongkap tadi siang karena abdina nuju Muriang. Kang Ustaz Jayanal Hampura nya lahir batin. Karena abdina ngagoler di isuk dugi ka zuhur. Ya ge rada serak, tapi ningali tumpeng mah rada semangat insya Allah. Itu punten geserkeun ulah caket teuing. Atosnya tos lami teuing da kedahna ieu jam 10 menurut protokorel. Protokol lah gitulah daerah res ya. Protokol mah jam 10 biasanya setengah 11 lebih gitu. Ya. Baik hadirin rahmati Allah Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Isilah tahun baru ini dengan jihad fisabilillah, jihad lillah, karena Allah Ta'ala. Jihad kita bukan perang, ini yang terakhir aja. Jihad kita bukan perang, tapi jihadnya merujuk kepada jihad fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Fardhu kifayah itu banyak. Salah satunya fardhu kifayah jihad fisabilillah jalan Allah ketika kita menegakkan syiar sholawatan. Saukul Mustafa ini sedang jihad. Jihad fardhu kifayah namanya. Maka gugur yang lain karena sudah diwakilkan, gugur bagi dia dosanya dan gugur bagi kita semuanya dosanya, karena ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian anak-anak kita yang pesantren, di pondok-pondok pesantren lagi mengkaji ilmu, mengambil ilmu supaya manfaat ilmunya maslahat untuk masyarakat. Terutama ini satu kesyukuran buat kita karena mereka adalah sedang jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Kita doakan mereka supaya tercapai cita-citanya dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, regenerasi berikutnya insya Allah. Mereka sedang jihad, mencari ilmu itu jihad fisabilillah. Terus ada lagi jihad memakmurkan masjid dan majlis ta'lim, ta'lim muta'alim, itu pun termasuk jihad fisabilillah, yang termasuk jihad fardhu kifayah. Dan bahkan yang paling sederhana adalah jihad mengucapkan salam untuk jamaah, itu pun termasuk jihad fisabilillah. Jadi banyak isi dengan makna jihad di tahun baru 1442 ini. Semoga kita memasuki bulan yang pertama Muharram ini di tahun yang awal 1442 dengan keimanan, dengan keislaman yang sempurna, dan Allah mudahkan kita ke jalan ketaatan sehingga Allah memberikan taufik hidayah, mengguyur rahmat, membuka rizki yang halalan thayyiban mubarakah sehingga kita hidupnya manfaat dan umur kita maslahat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu kita di tahun depan, dan kita mohon supaya kita disampaikan kembali ke tahun depan, bertemu bermuwajahah dalam haflah yang insya Allah diberkahi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Wa anal fakiru illallah al-mujibil murtajam minhul afwal ghufran bijahi rasul habib asikum manafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.